Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya pada dari mana sini? Saya dari luar aja sih. Berarti kayak Enggak, dari ini dari. Kalau saya sama juga cuma tadi pagi sempat ke stasiun kalau pas ini hari ini nanti sibuk sore ini udah belum kenal ya, jadi kita mau kenalan dulu ya. Kenalnya ini mungkin nama, terus jurusan sama asalnya dari mana. Kenalan dari dulu ya. Kan nama ibu itu Ibu Selasa. Saya kuliah S2 jurusan Mitra. Saya asalnya dari Masukan. sampai aku Saya coba. Kalau saya perkenalkan nama saya Bunda. Saya dari prodi Tata Boga. Asal saya dari Lumajang. Oh, jurusannya Tata Boga ya? Iya. Hobi masak. Iya, Mas. perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Mungkin, saya di sini kuliah di jurusan pendidikan bahasa Arab. Saya menjadi asalnya saya dari Indonesia. Sama ya, udah kenal masing-masing. Sekarang aku mau tanya, di sini udah sering belum? Belum sudah Bu. Belum ada pernah ya tadi. Jadi karena di sini gua akan sedikit menjelaskan. Jadi sini kan kita berjalan selama 30 menit ya. Jadi kalian bebas mau bercerita sesuai penulisan sehari. Nanti kita harus menjaga kerahasiaan karena dalam proses ini kita ada yang namanya siswa. Jadi cerita kita ada di dalam sisi ini tidak sampai ke luar atau bisa kita mulai ya. Sini siapa bagian cerita masalahnya. Sekarang kalau saya itu punya sedikit kendala dengan diri saya gitu kan. Saya tuh entah kenapa akhir-akhir itu kayak merasa males banget gitu, kayak mau ngapa-ngapain itu males. Malesnya itu bukan karena stres karena lain ya, tapi memang males gitu, kayak pengen tidur gitu. Jadi misalnya udah nugas mau cek tugasnya itu saya nanti biar lagi itu maksudnya kayak memang benar-benar males dari diri saya sendiri gitu sih. Ini benar di sini adalah dia merasa males menjalankan kegiatan tugas. Dulunya tuh kayak tidur aja, tapi males di sini bukan karena tulis, itu cuma membayangkan tulis. Iya. Kalau saya mengalami energi karena saya dalam diri saya itu tentang perbuatan saya mengatakan saya tentu dari kuliah, tugas, organisasi maupun atur mau saya kerja karena di semester ini saya merasa selalu aku mau itu kayak manusia mungkin karena juga kebanyakan kegiatan sehingga itu membuat saya itu sangat tidak terkontrol dengan baik. Jadi gambaran besarnya kalau masalah saya itu tentang itu seperti misalnya itu yang
terjadi semester ini. Jadi gimana masalahnya Dan saya boleh nggak? sebenarnya ya nggak apa-apa, aku nggak sama karena itu kan menyangkut apa ya, kayak manajemen waktunya itu, karena setiap orang tuh butuh banget manajemen waktu kan. Jadi kalau manajemen waktunya itu bisa dibatalkan itu kan, itu sangat apa ya, kecil sekali gitu. saya sudah saling sepakat saling menjelaskan masalah dulu. Di sini Mbak Nadia boleh menceritakan masalahnya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Seperti yang saya bilang, bahwasanya gambaran besar dari masalah saya itu tentang ketidakbisaan saya dalam mengatur manajemen waktu saya. Nah, kalau saya boleh cerita lebih rincinya lagi, nah kan saya dari semester 1, 2, 3, 4 itu mungkin sesibuk-sibuknya saya itu saya masih bisa mengatur manajemen waktu saya. Nah, kayak tugas tugas itu tidak pernah terlewat deadline. Kemudian juga misalnya kalau ada organisasi apa itu masih kayak bisa terhandle gitu ya. Nah, kemudian entah kenapa di semester 5 ini saya merasa ya sebenarnya bukan cuma saya yang merasakan saya berubah seperti ini, karena teman-teman saya dan teman-teman kelas saya itu juga merasakan kalau sih dia sekarang kok kayak gini ya, kok kayak keteteran. Contoh nih Bu, kalau saya di kamar saya tuh dulu tuh tipe orang yang bisa di dalam hal menyuci gitu ya. Saya tuh paling yang sama perhatikan menyuci. Nah sekarang tuh teman-teman tuh sampai kayak tuh Bella, biasanya kamu ini loh yang cucinya rajin, kok ini loh bukan banget cucian gitu. Dan terus juga kayak misalnya kalau di kamar tuh aku yang sering ngajak mami pagi anak-anak, nah sekarang tuh saya malah yang sering kesiangan, sering dibawa kemana-mana gitu. Kalau misalnya diajak kayak di kamar, nah saya kan asrama ya, jadi saya tuh salah teman saya. Kalau misalnya di kelas itu yang menyadari juga teman-teman saya dari anak-anak kelas kayak misalnya contoh itu tugas kelompok, biasanya itu saya yang sering kayak kerjain aja bagi itu saya banget gitu. Tapi karena apa di semester ini rasanya saya itu yang sebelumnya kayak bukan kelompok gitu loh ya, kadang lupa kerjain, kadang kayak mengerjakan sendiri bagi tugas saya mandiri. Jadi itu belum ditambah sama kegiatan organisasi saya kan ikut sekitar 2-3 organisasi ya. Nah itu juga waktu itu masih sering, kalau sekarang kayak mungkin karena lagi pada yang sering bahkan organisasi itu juga keteteran gitu. Sama itu saya sih di sisi lain itu karena semester 5 ini harus mengerjakan penulisan proposal itu yang sangat urgent. Nah kayak itu tuh membuat juga saya kewalahan dalam mengaturnya. Kalau gimana boleh mata udaranya ya masih dibilang nggak aman juga sih, tapi masih bisa handle gitu loh, karena kalau belum itu di seminar proposal ini seperti itu. Soal cuci gitu ya, jadi selalu utama di sana melakukan saya paham.
misalnya jadi tujuan Mbak Nadia ini transaksi ini Jadi saya ingin memperbaiki tahu juga cara mungkin tips and trick bagaimana agar jadwal saya tertata kembali. jadi kita di sini kalau misalnya manajemen waktunya dari buat sebuah toko karena dia akan menciptakan dan Kalau misalnya dalam masalah saya tidak bisa menjaga manajemen waktu dengan baik, saya akan memulai si tidak teratur. Menurut saya itu namanya masih bermasalah Mbak Nadia, karena saya dengar dari saudara tadi memang akhir-akhir ini sudah sangat tidak teratur untuk kehidupannya, siklus kehidupannya Mbak Nadia gitu. Yang awalnya rajin banget jadi kayak yang malas-malasan, bisa dikatakan seperti itu. di sini dia berusaha untuk melihat si tidak teratur ya. Nah, saya kira-kira si tidak teratur ini kapan sering muncul? Tidak teratur ini munculnya ketika semua kegiatan itu datang secara bersamaan. Contoh, misal saya minggu ini hanya tugas sama tugas 30 kemudian juga ditambah dengan rapat itu, saya tuh kayak stres gitu loh ngadepin kegiatan saya sendiri. Nah, akhirnya imbasnya itu kepada manajemen waktu saya yang tidak bisa teratur itu ketika munculnya ketika itu juga mungkin tergantung kondisi saya. Ketika saya kondisinya capek, saya udah nggak bisa kayak berpikiran positif untuk mengatur diri saya. Kemudian kalau ini nggak munculnya itu ya ketika mungkin tugasnya nggak banyak juga, kondisi emosional saya itu waktu itu masih nggak yang menyenangkan, masih bisa kayak berpositif nih, oke nggak apa-apa sekarang ada kegiatan, jadi selesai satu-satu gini next masih bisa kayak memberikan reinforcement positif sendiri kepada diri saya. Nah, tapi kalau misalnya udah keadaan emosional saya capek, itu saya udah kayak biarin bisa sekarang berada gitu ya udah seperti itu. Kalau untuk Mbak Nadia ini kan tadi katanya ikut 3 organisasi yang lebih. Itu kira-kira apakah mungkin jadwalnya rapatnya itu bersamaan atau bagaimana? Kok sampai kayak kadang-kadang gitu gimana? Kalau masalah tentang dari organisasi saya yang saya ikuti itu sebenarnya nggak perlu perbedaan kalau sebenarnya kan kita kan nggak bisa juga kan kayak harus tidak salahkan karena kan ya dari atasannya dari BPH-nya itu misalnya hari ini kebetulan sama dengan yang satunya kebetulan lagi sama dengan yang satunya, jadi gini juga selama ini tuh nggak pernah yang waktunya bersamaan, tapi mungkin di dalam satu hari itu misal yang ini rapatnya setelah maghrib, yang ini rapatnya jam 9 gitu sampai malam, yang ini rapatnya pagi, jadi kayak ya sampai aja gitu. Jadi jamnya tuh kayak terus saling kejar-kejaran gitu ya. Sehingga saya tuh merasa dengan adanya organisasi yang saya ikuti ini, saya minim waktu juga buat hidup saya. Di sisi lain kan saya di beberapa organisasi itu saya ditemani sebagai chef video, jadi gimana ya kalau mau meninggal itu kayak nanti juga itu sih. Sini juga masih tanya apakah Mbak Nadia ini sudah pernah melakukan sesuatu untuk mengurangi si tidak teratur? Selama ini ketika si tidak teratur itu muncul kepada saya di semester ini, saya itu biasanya melakukan hal yang bersifat
minum, tidur, ataupun beli hal-hal yang saya suka. Nah, mungkin ketika saya melakukan hal itu, mood saya kembali agak lebih baik dan bisa mengatur yang tadinya mungkin tidak teratur, bisa sedikit lebih terarah di hari itu saya melakukan kegiatan. Kalau dari saya mungkin cara Mbak Nadia itu salah satu cara yang bisa digunakan ya untuk sedikit mengatasi masalah yang sedang dialami. Cuman mungkin ada beberapa cara yang bisa Mbak Nadia lakukan. Misal kalau saya itu biasanya kalau kurang manajemen waktu itu biasanya saya kayak lebih mendahulukan dulu karena yang terpenting pada saat itu yang kerjanya mungkin lebih dekat itu apa. Jadi saya mendahulukan itu kemungkinan nanti belakang itu biasanya mengikuti jadi lebih teratur gitu sih. Kalau bisa pengalaman saya seperti itu. Kalau misalnya saya punya cita baru yang dulunya saya tidak teratur, saya mungkin akan mulai pada diri saya itu sekali terkonsep. Karena jika suatu pekerjaan itu yang awalnya saya tidak bisa teratur, nah dengan adanya teknologi seperti konsep, jadi semua kegiatan yang akan saya lakukan nanti itu bisa terkonsep, bisa terkemas dengan baik dan ya minimal ada peningkatan lah daripada sebelumnya. Siapa yang orang yang pertama kali mengetahui Mungkin teman-teman saya sama dari teman saya enggak sih, itu aja karena kan dia di kampus. Kalau saya bilang ke orang tua nggak mungkin juga, banyak mungkin sih karena kan kita beda tempat ya, yang mungkin mereka nggak bisa melihat atau memantau saya secara langsung. Tapi kalau misalnya ada masalah atau teman sekolah itu masalah itu tidak ada, itu kan masih kan mengetahui buktinya ya, mereka dengan keberuntungan saya seperti ini mereka juga sini ini juga mau menanyakan lagi, kira-kira apakah Mbak Nadia ini sudah melakukan langkah kecil untuk menunjukkan si tentang sama yang seperti saya tadi bilang, soalnya saya melakukan kecilnya itu ketika saya sudah bingung dengan diri saya sendiri mau diapain itu kegiatan, saya berusaha untuk tidak memikirkan itu dulu tapi melakukan hal yang saya suka. Saya mungkin ketika saya sudah mulai, saya akan bisa mengkonsep atau melakukan kegiatan saya di mana itu bisa terjadi. dan sudah juga mengatasi untuk melakukan si cerita baru ini caranya melakukan langkah kecil, tapi jika dilakukan dengan konsisten itu juga bisa. Sini ibu mau menyaksikan dalam hitungan ini kita akan tahu apakah Mbak Nadia ini melakukan konsisten melakukan cara yang mungkin Mbak Nadia sudah jelaskan.
kegiatan itu dari saya atau dari ibunya nggak ada belum atau template-nya itu. Itu dari Mbaknya sendiri menulis gimana terserah mau dibikin seperti apa ceritanya. Itu emang tersusun dan dijaga selama seminggu. Jadi sama seminggu ini saya harus menulis lagi itu. Ini kan Mbak ini sudah mengenal bahwa ini sudah bisa memberi waktu, memberitahukan cara-cara yang kecil yang akan dilakukan ya agar bisa tertata kembali, kayak mengajarkan tugas juga kepada kedua-dua. Nah di sini kira-kira nantinya bisa mengambil dari sisi konseling kali ini apa yang Bapak ambil? Ini saya akan belajar seperti ini, yaitu setiap manusia sebenarnya tidak melulu mereka terbelah pada masalah, masih ada jalan keluar yang dia punya, tapi mungkin hanya saja kesadaran dirinya yang belum muncul untuk mengatasi masalah yang dihadapi dirinya. Sebenarnya itu kita juga butuh arah dari orang lain untuk melakukan permasalahan seperti permasalahan saya tadi itu. Intinya kayak orang dulu di sekitar kita agar karena kan kita mungkin stuck ya kalau kita melakukan atau mengatasi hal aku untuk diri sendiri dengan diri sendiri, makanya orang lain orang dulu di sekitar kita juga diperlukan dengan kehadiran mereka di dalam proses kita. Kalau menurut saya bisa diambil dari sisi konseling kita hari itu, ternyata selama ini kita penting ya untuk manajemen waktu gitu, karena kalau manajemen waktu itu sudah berantakan itu kayak semua pekerjaan, semua hal apapun yang kita lakukan di hari itu pasti kayak berantakan apa gitu, dan berdampak kepada kesehatan, mungkin fisik juga kayak lebih capek, sebenarnya kayak lebih gampang emosi, lebih gampang kayak kesel aja seperti itu. Selesai untuk ini kita tutup ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti di pertemuan selanjutnya itu kita bisa membahas tugas dari banyak tugas materi tadi dan bisa dilanjutkan ke permasalahan selanjutnya. Nanti kita jadwalkan lagi di hari berapa ya yang berikutnya. Baik dulu. Terima kasih sudah datang ke konseling hari ini. Akan menyajikan kegiatan masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.